Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak dosen FTS. Terima kasih atas kehadiran dalam sesi wawancara sakit untuk kali ini. Adapun untuk pertanyaan yang berkaitan dengan tupoksi sebagai dosen, kami akan memberi pertanyaan terkait dengan perencanaan kinerja, perencanaan kerja sebagai dosen. Pertanyaannya saya ambil kriteria 1 dan poin 3 sebagai berikut. Apa kontribusi saudara sebagai dosen untuk mencapai kinerja yang telah direncanakan sesuai dengan IKU terbaru? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengenai kontribusi, sebetulnya kami di prodi kami, khususnya di teknik kimia, ketika melakukan kontrak kinerja yang mendukung daripada kontrak kinerja dari Budekan dengan Pak Rektor begitu, selalu ada rapat koordinasi antara Korprodi dengan dekan tentang kontrak kinerjanya itu apa saja, kemudian disampaikan kepada kami di awal semester bahwa kami juga terbagi menjadi beberapa tupoksi, yang mana kami sebetulnya dalam satu tim koordinasi itu dibagi ke dalam beberapa tim yang mana sesuai dengan bidang minat masing-masing dari dosen. Semisal kayak saya sendiri pribadi itu kebetulan saya bagian dari penelitian ya. Jadinya kami dituntut untuk bisa publikasi di jurnal internasional seperti itu. Karena itu kan salah satu capaian yang dapat meningkatkan outcome ya. Jadi tidak hanya sekedar output tapi lebih ke outcome. Kebetulan di tahun ini sendiri saya sedang submit 2 jurnal internasional Q1, kemudian sudah 2 publish Q1 juga, yang satu sebagai first author dan corresponding begitu. Jadi dari situ juga kita untuk mendukung capaian tersebut, kita tidak ingin jurnal itu hanya berhenti sebagai jurnal saja, tapi kita juga diminta oleh Ibu Korprodi mengintegrasikan hasil penelitian itu ke dalam proses pembelajaran, yang mana sekarang sedang saya terapkan di lab material maju khususnya yang saya kelola saat ini. Saya ingin menjadikan mahasiswa kami itu supaya memandang riset itu tidak hanya dari segi syarat lulus untuk diselesaikan, tapi sudah menjadi kebagian dari budaya riset mahasiswa, karena itu adalah daya saing bagi kami ya khususnya. Kemudian setelah dari situ kita harapan kedepannya adalah hilirisasi di pengabdian masyarakat. Jadi dari yang hulunya adalah riset yang berawal dari jurnal, terintegrasi ke dalam proses pembelajaran, kemudian kita hilirisasi ke program pengabdian masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih atas penjelasannya sebagai dosen. Kemudian kita beralih ke bagian evaluasi ya, seperti itu. Menurut Anda sebagai dosen, apakah dokumen data dukung evaluasi kinerja internal, khususnya di Fakultas Teknik dan Sains, sesuai dengan IKU yang terbaru, sudah sesuai dengan lembar kinerja evaluasi di internal FTS? Ya, menurut saya sejauh ini yang sudah, karena saya juga dosen baru ya di sini, jadi evaluasinya itu sudah dilakukan sesuai dengan apa yang kita kerjakan dalam 1 semester itu. Apalagi kalau di FTS sesuai dengan kontrak kinerja yang diberikan, kemudian dievaluasi dengan Korprodi. Dari Korprodi kami sendiri juga ada yang namanya rapor dosen, di mana rapor dosen itu nanti menjabarkan bahwa kegiatan kita mengajar itu dipantau seperti apa, penelitian kita apakah aktif atau tidak. Karena kalau kita menjadi dosen tapi tidak aktif di Tridharma juga evaluasinya juga tidak sebaik itu gitu. Jadinya rapor dosen, adanya koordinasi dengan penjamu dari tim fakultas yang sesuai dengan pelaporan kepada kinerja Budekan dan kontrak dengan Pak Rektor itu sudah dijalankan sesuai dengan apa kenyataannya yang terjadi di program studi maupun di FTS secara umum. Gitu. Terima kasih Bapak dosen, luar biasa hasil risetnya kita sampai kita. Terima kasih. Waalaikumsalam.